semuanya, kembali lagi di channel Jason Wilbert, tempat kita ngobrolin hal-hal menarik dan pastinya bermanfaat buat kalian. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang dekat dengan lidah kita, sesuatu yang segar, sehat, dan penuh cerita. Gado-gado. Siapa di sini yang suka gado-gado? Angkat tangannya. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video seru lainnya dari kita ya. Kalian tahu gak sih, di tengah gempuran makanan cepat saji dan masakan asing, gado-gado ini tetap jadi primadona. Bukan cuma di Indonesia loh, tapi juga sudah mendunia. Banyak turis asing yang penasaran dan jatuh cinta sama rasanya. Padahal gado-gado itu simpel banget. Cuma sayuran, lontong atau nasi disiram bumbu kacang. Tapi kok bisa ya seenak itu dan punya daya tarik yang luar biasa? Oke, mari kita selami lebih dalam lagi pesona kuliner Nusantara yang satu ini. Gado-gado ini bukan cuma sekedar makanan, tapi juga warisan budaya yang kaya akan nilai dan sejarah. Yuk, kita mulai petualangan kuliner kita. Pertama-tama kita bahas dulu, apa itu gado-gado secara umum? Secara sederhana, gado-gado adalah salad khas Indonesia yang terdiri dari berbagai jenis sayuran rebus atau kukus, seperti kangkung, tauge, kacang panjang, labu siam, kol, juga ada irisan kentang, telur rebus, tahu, dan tempe. Semua itu kemudian disiram dengan bumbu kacang yang kaya rasa. Gurih, sedikit manis, dan terkadang ada sentuhan pedasnya. Sebagai pelengkap, biasanya ditaburi kerupuk dan bawang goreng. Wah, kebayangkan gimana lezatnya. Tapi, pernahkah kalian bertanya-tanya dari mana asal-usulan nama gado-gado ini? Ada beberapa teori menarik loh. Salah satu yang paling populer adalah dari kata digado dalam bahasa Betawi yang artinya dimakan tanpa nasi. Jadi, awalnya mungkin makanan ini disantap begitu saja tanpa pendamping nasi atau lontong. Teori lain mengatakan bahwa gado-gado berasal dari kata menggado yang berarti mencampur adukan. Ini masuk akal banget. Karena gado-gado memang perpaduan banyak bahan jadi satu. Ngomong-ngomong soal sejarah gado-gado ini, diperkirakan sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Beberapa sumber mengatakan bahwa gado-gado sudah populer di Batavia. Sekarang Jakarta, sejak abad ke-17, bahkan disebat-sebat dalam catatan perjalanan pedagang dari Eropa. Bayangkan, makanan ini sudah menemani generasi ke generasi. Awalnya, gado-gado mungkin merupakan hidangan sederhana masyarakat Betawi yang memanfaatkan sayuran hasil kebun. Namun, seiring berjalannya waktu, popularitasnya menyebar ke seluruh pelosok Nusantara. Tidak hanya di Jakarta, ternyata gado-gado juga punya kerabat di daerah lain dengan nama yang berbeda. Misalnya, di Jawa Timur ada pecel, di Jawa Barat ada karedok. Meskipun sekilas mirip, ketiganya punya ciri khas masing-masing, terutama dari jenis sayuran dan racikan bumbu kacangnya. Karedok misalnya menggunakan sayuran mentah, sedangkan pecel lebih menonjolkan kencur pada bumbunya. Ini menunjukkan betapa kayanya khazanah kuliner Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang gak kalah penting. Fakta nutrisi dari gado-gado. Ini dia. Kenapa gado-gado disebut makanan sehat? dengan beragam sayuran segar yang dikukus atau direbus. Gado-gado adalah sumber serat, vitamin, dan mineral yang sangat baik. Kangkung kaya zat besi, tauge mengandung vitamin E, kacang panjang sumber vitamin K, belum lagi tahu dan tempe sebagai sumber protein nabati yang luar biasa. Telur rebus menambahkan protein hewani. Bumbu kacangnya, meskipun berbahan dasar kacang yang mengandung lemak, ini adalah lemak baik atau lemak tak jenuh yang penting untuk kesehatan jantung. Tentu saja, porsinya juga harus pas ya. Kacang tanah juga mengandung protein dan serat. Jadi, bisa dibilang gado-gado adalah hidangan lengkap yang memenuhi kebutuhan gizi tubuh. Cocok banget buat kalian yang lagi menjaga berat badan
atau ingin hidup sehat. Tapi, ada satu hal yang perlu diingat. Tidak semua gado-gado itu sama. Kualitas bahan dan cara pengolahannya sangat mempengaruhi nilai gizinya. Pilihlah penjual gado-gado yang menggunakan sayuran segar dan bumbu kacang yang dibuat dari bahan-bahan alami tanpa banyak pengawet. Lebih baik lagi jika bumbu kacang tidak terlalu banyak minyak dan gulanya. Sekarang, kita bahas soal variasi gado-gado. Meski intinya sama, ada beberapa varian yang unik loh. Ada gado-gado Betawi yang bumbu kacangnya lebih kental dan gurih. Seringkali dilengkapi emping melinjo, ada juga gado-gado siram, di mana bumbu kacangnya disiramkan langsung di atas sayuran, seringkali dalam keadaan hangat. Setiap daerah atau bahkan setiap penjual punya rahasia bumbu kacang andalannya masing-masing. Ini yang bikin gado-gado jadi nggak pernah membosankan. Kalian tahu nggak, gado-gado ini juga punya makna filosofis loh. Perpaduan berbagai jenis sayuran yang berbeda namun bisa menyatu harmonis dalam satu sajian, mencerminkan keragaman budaya dan suku bangsa di Indonesia yang hidup rukun berdampingan. Bumbu kacang yang melambangkan persatuan, menyatukan semua perbedaan menjadi satu rasa yang lezat. Indah sekali ya maknanya. Membicarakan gado-gado tidak lengkap rasanya kalau tidak membahas sensasi makannya. Dari suapan pertama, kalian akan merasakan kerenyahan sayuran. Disusul lembutnya lontong atau kentang, gurihnya tahu tempe, dan semuanya disatukan oleh bumbu kacang yang kaya rasa. Ada manis, ada gurih, ada sedikit pedas yang menggigit. Sungguh perpaduan rasa yang sempurna. Apalagi ditambah kerupuk yang kriuk-kriuk, wah bikin makin mantap. Bagi sebagian orang, membuat gado-gado sendiri di rumah itu rasanya lebih spesial. Kita bisa mengatur sendiri komposisi sayuran, tingkat kepedasan bumbu, dan jumlah lontongnya. Proses merebus sayuran, menghaluskan bumbu kacang, itu semua adalah bagian dari pengalaman kuliner yang menyenangkan. Jadi, kalau kalian ada waktu luang, nggak ada salahnya mencoba bikin gado-gado versi kalian sendiri di rumah. Dijamin seru. Di era modern ini, gado-gado juga nggak ketinggalan zaman. Banyak restoran atau kafe kekinian yang menyajikan gado-gado dengan presentasi yang lebih modern, namun tetap mempertahankan cita rasa aslinya. Bahkan, ada juga inovasi seperti gado-gado sushi atau gado-gado wrap yang menarik perhatian generasi muda. Ini membuktikan bahwa kuliner tradisional kita sangat fleksibel dan bisa beradaptasi dengan tren masa kini. Jadi, teman-teman semua, gado-gado bukan hanya sekadar makanan. Ini adalah bagian dari identitas kuliner Indonesia. Sebuah hidangan yang kaya akan sejarah, makna, dan pastinya menyehatkan. Lain kali saat kalian melihat atau menyantap gado-gado, ingatlah cerita di baliknya dan hargailah setiap suapannya. Kita patut berbangga dengan warisan kuliner yang luar biasa ini. Sebelum kita akhiri video ini, saya mau tahu nih, apa sih favorit kalian dari gado-gado? Apakah bumbu kacangnya yang kental? Atau sayuran segarnya? Atau kerupuknya yang melimpah? Tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Saya penasaran banget. Pengen tahu pendapat kalian. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel Jason Wilbert dengan menekan tombol like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe kalau belum ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan jangan lupa makan gado-gado. Dah!